Episode dimulai saat Halil melihat Zainab dan Bulen sedang bersama Belan memberikan kartu namanya dan meminta Zainab untuk menghubunginya kapan saja ia membutuhkan bantuan. Halil melihat itu begitu marah kepada mereka berdua. Dia pun mendatangi Zainab dan memintanya untuk datang ke kantornya segera. Zainab datang, Halil bertanya, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kau pikir aku tidak melihat apa yang telah terjadi? Zainab bertanya, apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang aku tidak menyalakan apinya. Halil bilang, aku mengatakan hal yang lain. Sekarang kau akan membayar untuk apa yang baru saja kau lakukan. Zainab bertanya, apa yang kulakukan? Halil dengan marah menjawab, jangan berpura-pura tidak tahu. Kau seharusnya menjaga jarak dengan para tamuku. Apa yang kau lakukan dengan Bulen? Zainab dengan tegas mengatakan, katakan dengan jelas apa yang kau tuduhkan kepadaku. Halil kemudian mengambil kartu nama yang ada di pinggang Zainab dan bertanya, apa ini? Zainab hanya terdiam. Halil sekali lagi bertanya, apa ini? Mengapa kau diam saja? Zainab menjawab, cukup, kau tidak bisa terus-terusan menyalahkan aku. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan pria itu, aku hanya melakukan pekerjaanku. Halil mengatakan, apa yang kau lakukan dengan orang lain itu bukan urusanku, tapi kau tidak bisa berbicara dengan tamuku di rumahku dan meninggalkan pekerjaanmu. Zainab mengatakan, aku mengenal diriku sendiri dengan baik, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan saat ini. Apakah aku seorang budak? Haruskah aku tidak bernapas? Tuliskan saja apa yang harus aku lakukan selama kerja. Halil membentaknya dan berkata, diam, dengarkan aku selalu perhatikan gerak-gerik kalian sampai ada acara selesai. Keluargamu berada dalam situasi yang sulit, jika aku mengetahui kau menyalakan api maka kita sudah selesai di sini, kau akan keluar dari sini. Zainab menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan aku dan keluargaku. Aku sudah terbiasa dengan siksaanmu, tapi aku tidak bisa menerima fitnahmu. Aku ingin tahu bagaimana kau akan melihatku ketika kau mengetahui kebenarannya. Zainab pergi. Halil merenungkan kata-kata Zainab. Eren bertanya, apakah kau yakin Zainab yang menyalakan api itu sehingga menyebabkan kebakaran? Halil menjawab, aku yakin itu. Zainab melakukan semuanya untuk menghindarkan keluarganya hadir di depan para tamu. Eren bertanya, apa menurutmu dia akan bertindak sejauh itu? Halil berkata, jangan kasihani mereka Eren. Mereka bisa melakukan apa saja. Eren berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. Halil ingat kata-kata Zainab bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Zainab keluar rumah, kemudian semua orang menatapnya. Bulen datang mengikutinya di belakang dan memanggilnya, Zainab, kita perlu berbicara. Zainab mengatakan, aku perlu mengambil beberapa barang untuk keperluan dapur. Bulen berkata, aku akan membantumu. Zainab menolaknya. Bulen mengatakan, ada hal penting yang harus aku bicarakan padamu. Aku bisa mengeluarkanmu dan keluargamu dari situasi buruk ini. Aku bisa membelikan rumah, kau dapat melengkapinya sesuai keinginan dan hidupmu bahagia bersama keluargamu. Dia mencoba memegang tangan Zainab dan berkata, tangan cantik ini tidak cocok untuk memegang nampan. Zainab mendorongnya dan berkata, beraninya kamu. Siapa kamu hingga memberiku tawaran seperti itu? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bulan berkata, aku kira kau akan senang dengan semua tawaranku ini. Zainab hendak menamparnya namun Bulan memegang tangannya. Dia mendorong Zainab ke sisi tiang dan bertanya, apakah kamu pikir kamu masih Zainab yang lama? Sekarang kau tidak lebih dari seorang pelayan, aku adalah kesempatanmu, kau tidak akan bisa mengatakan apapun. Zainab mendorongnya dan berkata, apakah kau sudah gila? Lepaskan aku. Namun Bulen malah mencengkeram lengan Zainab. Zainab menangis. Saat itu Halil datang dan mencengkeram leher Bulen. Ia bertanya, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Dia memukuli Bulen hingga terjatuh. Halil menghampiri Zainab dan mereka berdua saling berpandangan satu sama lain. Bulen mengatakan, aku akan memastikan kau akan membayar untuk pukulan ini. Halil memintanya untuk melakukan yang terbaik. Bulan mengatakan, kau belum mengenal siapa aku Halil Firat, tapi kau akan melihat aku akan menunjukkan siapa aku kepadamu. Halil memintanya untuk keluar rumahnya sekarang juga. Zainab masih terus menangis. Halil mendatanginya, ia memperbaiki kerah dan baju Zainab, semuanya baik-baik saja. Zainab pun menatapnya. Halil membelai rambutnya dan menghapus air mata yang ada di pipinya. Ia berkata, jangan mendatangi mereka saat kau seperti ini. Zainab hanya mengangguk dan berterima kasih kepada Halil.
Sejenak kupikir aku tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Halil seakan tersadar bahwa dia telah menolong Zainab dan berkata, aku melakukan ini semua bukan untukmu. Ada raut kecewa di wajah Zainab. Halil mengatakan tidak ada yang bisa melakukan hal keterlaluan seperti ini di rumahku. Kamu bisa pergi sekarang. Zainab datang ke dapur dengan penuh ketegangan. Semua orang heran melihat ekspresi Zainab. Cemil datang dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja Zainab. Apa yang terjadi denganmu? Zainab tersadar dan berkata aku tidak apa-apa. Dia pun pergi dan menangis di sisi rumah. Dia mengingat kata-kata penghinaan dari Bulen. Sementara itu Ibu Tule dan anaknya berdiri di seberang rumah melihat para tamu yang sudah pulang. Dia berkata aku tidak pernah bisa menerima melihat hidupku seperti ini. Dari sini, putrinya mengatakan kebohonganmu pada Aitan telah terungkap. Lihatlah Zainab melayani mereka semua dengan berpakaian seperti pelayan. Tule mengatakan aku tahu itu Marv. Kita juga harus menjadi pelayan seperti Zainab. Malang sekali Zainab, semua ini terjadi karena kamu. Zainab berjalan pergi sambil menangis. Dan dia bertemu dengan Halil. Zainab bertanya apakah aku bisa membantumu dengan sesuatu. Halil mengatakan tentu, kau jangan menangis di sini. Zainab mengatakan apa yang terjadi sulit bagiku. Halil berkata aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Aku tahu apa yang kau alami namun masalahnya sudah terpecahkan, ini sudah berakhir. Zainab bilang beberapa hal tidak berakhir ketika kau mengatakan semuanya sudah berakhir. Itu terus menyakitkan. Halil berkata kemudian jalani rasa sakitmu di dalam dirimu sendiri. Zainab berkata oke, dia pergi namun hadir menarik tangannya. Dia berkata jika kau menunjukkan kelemahanmu pada akhirnya kau akan menyesalinya. Kau harus tahu itu. Hiduplah dengan itu. Aku tidak suka kau menangis di sekitar rumahku, jangan lakukan hal itu lagi. Zainab berkata apakah kau sudah selesai? Halil bertanya apa? Zainab mengatakan apakah kau sudah selesai dengan peringatanmu? Halil memintanya untuk tidak pulang sebelum dia merasa lebih baik. Adegan selanjutnya Zainab pulang. Selma melihat Zainab menangis dan menghampirinya. Ia bertanya apa yang terjadi Zainab, apakah Halil berbuat salah lagi denganmu sehingga menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang terjadi denganmu? Tanya Selma. Senat menceritakan kejadian yang ia alami hari ini kepada Selma. Selma terkejut dan berkata beraninya Bulen melakukan itu kepadamu. Pria kotor. Sedap mengatakan karena menurutnya semua ini tentang uang. Dia berpikir bahwa kita kehilangan uang, kekuasaan, kehilangan kehormatan. Selma berkata itu semua karena Halil, dia seharusnya tidak menugaskanmu untuk melayani mereka. Zaina berkata kau tidak bisa mempercayainya tapi hal ini menyelamatkanku dari Bulen. Selma bertanya, siapa? Halil Firat menyelamatkanmu? Zainab mengangguk, dia bahkan meninju Bulen hingga terjatuh, dan Bulen tidak akan pernah melupakan pukulan itu. Kamu kenal dia? Dia pria yang pendendam. Dia sudah merencanakan balas dendamnya.